Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran PN kan ya? Ya, Pak. Ya. Silahkan untuk memulai pembelajaran. Sebelum kita masuk, silahkan untuk ketua kelasnya Ya, Pak. dipimpin terlebih dahulu. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Ini ya, sebelum masuk ke pembelajaran terlebih dahulu, di sini untuk kabarnya gimana? Pada sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang ini enggak? Tidak hadir di kelas atau hadir semua? Ada Pak, teman saya sakit. Siapa? Agung? Sakit apa? Kita kayak gitu. Sakit apa kalau boleh tahu? Sakit. Kurang Pak. Oh, sakit. Ya, semoga teman kita, teman kalian Agung bisa pulih kembali dari penyakitnya diangkat dan bisa harus sekolah seperti biasa lagi. Baik. Silahkan untuk alat tulisnya, untuk pulpennya, bukunya silahkan dikeluarkan. Tapi sebelum itu udah dikeluarin semuanya udah? Udah siap buat belajar? Ya. Ya, sebelum masuk ke materi ya, karena ini kita materi baru ke bab 5, Bapak akan nanya terlebih dahulu untuk di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kita kan belum membahas di bab 4 berarti ya, karena ini bab 5. Apakah ada yang masih ingat di bab 1 kita belajar apa? Oh iya, silahkan ke ini, sok mangga. Waktu di bab 4 kita telah belajar tentang Sumpah Pemuda Pelayan, itu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Sumpah Pemuda ini membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Sumpah ini menjadi langkah konkret dalam upaya mempersatukan rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya untuk meraih kemerdekaan. Bagus ya, tepuk tangan buat ini yang sudah menyampaikan tadi ya. Masih ingat berarti ya dengan materi ataupun pembahasan di minggu lalu. Bagus sekali. Tapi sebelum kita bahas ini terlebih dahulu, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita tuh bakal belajar tadi tentang materinya sudah dilihat yang judulnya apa. Di sini tujuan pembelajaran yang mana nanti setelah belajar ini kalian tuh harus bisa apa sih atau mengerti apa gitu. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, nanti kalian harus mampu mendeskripsikan makna budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa gitu. Jadi tahu dulu maknanya itu seperti apa. Dan yang kedua, di sini ada peserta didik yang mana kalian di sini harus mampu menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan kemajuan kebudayaan. Nah, ini nanti poinnya ada di penugasan, nanti Bapak sampaikan di akhir. Pokoknya nanti kalian harus bisa menunjukkan perilaku yang ikut berpartisipasi yang mana untuk melestarikan budaya dan juga kemajuan. Yang terakhir yang mana kalian itu harus menunjukkan sikap bangga terhadap budaya nasional dan kancah global. Nah, tapi sebelum itu Bapak punya tayangan dulu. Punya tayangan, sebuah tayangan video, tapi Bapak bagikan dulu. Ini untuk untuk nanti kalian analisis video yang Bapak tayangkan. Silahkan nanti kalian analisis ya. Tayangan itu isinya apa sih gitu. Singkat saja. Itu tujuan.
Ya di sini ya. Singkat saja, nggak nyampe 3 menit ini. Nanti silahkan tadi yang kertas yang bapak bagikan, silahkan nanti Skor Garuda diisi. menjunjung timnas sopan santun. Silahkan disimak ya. Simak Simak aja. terjadi di laga uji coba timnas melawan Moldova. Tim ofisial dari pihak lawan pun merasa asing. Kenapa ya timnas Indonesia seperti itu? Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang mengatur adat pertimburan, di mana kesopanan selalu diutamakan. Sering terlihat momen ketika para pemain Indonesia menciumkan sosok yang dianggap lebih tua sebagai bentuk rasa menghormati. Tak hanya saat timnas berlaga, hal tersebut juga dilakukan dimanapun. Mulai dari cium tangan pada pelatih level klub, hingga wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Namun hal ini menjadi asing di mata orang luar negeri, seperti halnya di pertandingan saat Indonesia berlaga melawan Moldova. Terlihat pemain Indonesia melakukan aksi cium tangan pada sang pelatih Sintayong. Di waktu yang sama, pemain dan ofisial tim Moldova merasa heran mengapa pemain Indonesia melakukan hal tersebut. Kita wajib berbangga dengan budaya kita ya guys. Ini merupakan budaya leluhur yang harus kita hargai. Drama itu tercipta karena Indonesia dinilai sebagai bangsa yang sopan. Kalau kalian gimana guys? Masih sering cium tangan orang yang lebih tua nggak nih? Ini ya. Gimana udah disimak videonya dan udah di ini, silahkan bapak kasih waktu lah untuk menuliskan mungkin atau menyusun kata-katanya terlebih dahulu, analisisnya apa dari videonya, nanti bapak minta satu-satu. Coba bapak kasih waktu 10 menit ya. Baiklah, silahkan untuk yang pertama siapa? Aku Pak, Ya boleh. Coba Risman. dari video yang tadi mungkin itu salah satu yang memang menunjukkan budaya kita dan nilai luhur kita, karena ya kita itu banyak yang bilang menganut budaya ketimuran atau ya cenderung dengan keislamannya, sopan santunnya itu ditinggikan, sehingga memang hal seperti itu di Indonesia itu sudah lumrah terjadi, sedangkan di negara luar banyaknya tidak seperti itu, sehingga pas ketemu orang asing pun kalau kita merasa itu patut kita hormat, kita pun harus cium tangan itu Pak. Itu nilai-nilai luhur kita Ya. sopan. Betul sekali ya. Tepuk tangan buat Risman. Tadi udah disampaikan ya, tadi memang itu ya hanya dimiliki budaya kita gitu ya. Di Indonesia ini bahkan ya orang luar negeri asing mungkin melihat ini kok ngapain gitu ya. Bagus sekali tadi penyampaiannya. Selanjutnya ada lagi, silahkan mungkin. Saya Pak. Ya silahkan. Nah, Uni. kalau menurut saya hal tersebut adalah salah satu contoh budaya yang harus dijaga ya Pak. Terus karena kan Indonesia itu terkenal dengan negara yang ramah, terus sopan. Jadi tidak heran sebenarnya kalau negara lain itu kaget terus bertanya-tanya saat melihat orang Indonesia mencium tangan orang yang lebih tua. Terus karena di negara mereka juga tidak mengenal budaya seperti itu Pak. Oh, ya bagus. Bagus ya untuk penyampaian Profesor Profesor. Iya tadi penyampaiannya sangat bagus sekali yang sudah boleh disampaikan tadi, bagaimana memang itu adalah sebuah bentuk penghormatan ya. Salah satu itu kan hanya salah satu contoh saja tadi. Satu orang lagi deh terakhir, siapa? Sok, Saya silakan. Pak. Oh boleh. Dari ini silahkan. Kalau menurut saya budaya yang sangat baik ya Pak, dan kita itu harus berbangga terhadap hal tersebut. Selain budaya cium tangan, juga kalau contoh di budaya Sunda itu ada loh Pak. Ya kalau kita mau lewat ke depan orang itu suka menundukkan badan sambil berjalan dan sambil bilang punten bapak atau ibu gitu. Oh nah
ini tadi ya yang Bapak contohkan atau sebutkan tadi kan yang Bapak tanya itu hanya salah satu saja di Indonesia. Salah satunya itu mencium tangan kepada orang yang memang lebih tua untuk penghormatan. Nah tadi Rini juga kan sudah menyebutkan tuh kalau di Sunda biasanya gitu kan ya, kalau lihat orang punten gitu. Ya. Nah, bagus sudah bisa menganalisis juga ya, memang di luar sana Ya. kita banyak gitu seperti itu. Nah bagus untuk ini untuk hasil analisisnya sangat baik. Sekarang sebelum ke materi, nah ini alurnya yang akan kita pelajari hari ini kurang lebih. Yang mana tadi ya sebagai karena materinya kita berkaitan dengan budaya nasional sebagai jati diri bangsa. Yang mana budaya nasional itu terbentuk dari 4 alur ini. Yang tadi budaya nasional itu adanya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terlebih dahulu yang tadi. Ada nilai hati, nilai kesopanan dan lain-lain. Terus kemudian membentuk kebudayaan lokal. Nah budaya lokal ini yang skalanya lebih kecil ya, yang ada di daerah-daerah lingkupnya dibanding budaya nasional. Terus mengkristal ataupun membentuk menjadi kebudayaan nasional karena Indonesia akan terdiri dari beberapa suku dan juga memiliki ragam budaya gitu. Dan juga terakhir membentuk identitas, barulah bisa dikatakan punya identitas jati diri bangsa gitu. Nah sebelum itu kita kan ngomongin tadi dari dulu salah satunya tadi dan budaya kesopanan gitu, budaya cium tangan. Nah kita sekarang ke yang ini budaya lokal ya. Kalian kan daerah yang berbeda-beda nih. Kalau tidak salah ada yang dari Garut, siapa aja? Yang dari Garut? Saya Pak. Oh ini dari Garut. Pak ini apa? Eki dari mana? Betawi Pak. Betawi. Oh dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta. Ini kan beda-beda juga ya. Ya. Iya Pak. Nah kalau boleh tahu nih kan karena kita ada di Jawa Barat ya. Yang Jawa Barat aja deh. Kalau misalkan kalau di Jakarta Susah dipahami. ya, yang mungkin yang di Jawa Barat yang belum pernah ke sana juga nggak tahu. Nah, yang di Jawa Barat ya kan ini kebanyakan daerah Jawa Barat. Ada yang tahu nggak sih contoh kebudayaan lokalnya apa aja gitu yang ada di Jawa Barat? Apapun yang mau misalkan itu tadi kalau kayak kebiasaan yang salah satunya kesopanan ataupun misalkan yang lainnya apa aja? Silahkan bebas. Siapa aja? Banyak Pak di lokal Jawa Barat mau kebudayaan lokal. Ya apa coba? Mitos-mitos Pak. Ya. Oh iya pasti Ya. kepercayaan terhadap leluhur mungkin Banyak ya. kali gitu Pak. Ah. Ayo. Terus apa lagi? Ada lagi? Bentuk fisik yang bisa dilihat deh. Kesenian. Nah, kesenian bagus. Ada domba Garut Pak. Nah, iya, di Garut ada lagi yang domba Garut, bahkan yang ada lagunya gitu ya. Ya, Bukan ya. bukan lokal lagi. Ya, kita lanjut ya. Sangat bagus Bapak kira udah pernah mengerti gitu ya, dengan kaitannya dengan budaya lokalnya apa, dengan kehidupan sehari seperti apa. Nah, kita mulai dengan yang pertama yaitu nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Nah, di sini ada yang mau bantu Bapak membacakan mungkin siapa aja atau yang sukarela silahkan. Atau nggak ada? Boleh, Pak. Oh, boleh. Silakan. Nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, nilai luhur itu adalah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip moral, etika, dan spiritual yang dianggap tinggi atau mulia dalam suatu budaya atau masyarakat. Nilai luhur seringkali melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, keadilan, belas kasihan, ketabahan, kesetiaan, penghargaan terhadap kebaikan dan kebenaran. Ya, terima kasih. Tadi udah dibacakan ya oleh Boni. Ya. Nah ini nilai luhur ini banyak ya. Jadi nilai luhur itu yang memang sudah ada dari zaman dahulu kala dan tetap dipelihara sampai sekarang. Contohnya yang tadi nilai kesopanan. Yang mana kalau ketemu orang tua ya pasti cium tangan. Jangan sampai nih ketemu bapak di luar atau di sekolah kalian nyelonong aja terus. Walaupun lihat bapak gitu kalau ada ya bukan berarti hormat tapi itu ada bentuk penghargaan dan juga memang budaya kita seperti itu gitu. Dengan keramah tamahannya. Nah itu ya di sini banyak lah yang di sini kan kejujuran yang mana memang diajarkan gitu di tiap agama juga kan ada seperti itu karena Indonesia tadi baik lagi kita itu menganut budaya ketimuran makanya banyak yang ditarik dari unsur-unsur agama seperti itu. Oke kita lanjut dulu ke poin yang kedua yang tadi yang sudah Bapak sedikit singgung. Ya ini contohnya ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama di sini ada gotong royong, musyawarah mufakat, keberagaman dan toleransi, religiusitas, kesederhanaan, kehormatan dan rasa hormat. Nah ini yang kita tadi analisis itu yang ini. Yang terakhir ya, yang poin-poin terakhir. Ya. Hormat yang tadi yang saling. Masih ada lagi yang gotong royong, kayak kerja bakti lah gitu. Mungkin banyak kalian juga udah melihat gitu. Kayak piket di kelas itu juga termasuk dalam gotong royong seperti itu ya.
terus kayak musyawarah mufakat, memilih ketua kelasnya mungkin ini kan hasil dari pemilihan, nah seperti itu kan budaya kita gitu ya, harus tetap dijaga dan dilestarikan. Ini hanya contoh saja, masih banyak lagi dan yang lainnya. Nah kita lanjut dulu ke yang kedua. Nah ini yang budaya lokal tadi Bapak bilang, budaya lokal itu kan adalah kebudayaan berkembang di wilayah atau daerah tertentu tadi, seperti yang Risman katakan di Garut Pak ada domba Garut, nah seperti itu. Nah setiap daerah ini punya khas budaya masing-masing. Nah tadi misalkan Eki kan dari Jakarta tuh ada tuh yang namanya misalkan kesenian ini kan apa yang gede tuh ondel-ondel kan. Nah ondel-ondel kan adanya ya di Betawi gitu di Jakarta, di daerah lain tidak ada. Makanya itu khas dan berbeda-beda gitu. Banyak lagi bahasa, seni, musik, tari, makanan khas dan juga pakaian tradisional. Nah ini nanti di akhir untuk penugasan nanti Bapak sampaikan lagi berkaitan dengan ini ya penugasan kalian untuk membahas ini semua tentang kebudayaan lokal khususnya karena kita masih pertemuan pertama, di pertemuan selanjutnya baru nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Apa sudah jelas? Sudah. Ya kalau udah ini kita lanjut lagi ya ke materi yang ketiga yaitu mengkristal menjadi kebudayaan nasional. Tadi kan dari nilai leluhur tuh, dari nilai leluhur yang dianut di Indonesia dari dulu di Jawa sampai sekarang, terus membentuklah di budaya-budaya lokal tiap daerah berbeda dan juga dengan adanya persatuan. Nah ini mengkristal menjadi kebudayaan nasional, skalanya menjadi ciri khas Indonesia. Jadi budaya nasional itu sendiri yaitu keseluruhan pola perilaku, norma, nilai, tradisi, bahasa dan juga simbol yang diterima dan dibagikan oleh warga negara dalam suatu negara. Nah ini Indonesia itu kan banyak ya, beragam budaya. Kurang lebih di sini ada 300 kelompok etnis, yang mana ada Sunda, Batak, Jawa gitu ya, banyak banget. Terus ada juga 700 bahasa daerah yang tersebar. Nah ini, walaupun kita berbeda dengan adanya prinsip ataupun ini yang dipegang itu apa ya, semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika, membentuklah menjadi kebudayaan nasional. Walaupun kita terpecah belah gitu dengan berbeda pulau, berpencar gitu ya, dengan etnis yang berbeda, bahasa, dengan suku segala macam gitu ya perbedaan, tetapi tetap menjadi satu gitu ya. Karena adanya rasa senasib dan juga sepenanggungan gitu. Karena kita dulu ya punya riwayat kan dari dijajah, jadi dengan adanya persatuan itu jadilah kebudayaan nasional itu menjadi satu gitu ya guys. Baik kita lanjut di sini. Nah ini karakteristiknya tadi ada hasil budaya dari masyarakat bangsa. Terus yang kedua ada hasil budaya dari masalah sejak dahulu yang tadi mana nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai yang nilai luhur yang dijunjung tinggi. Terus ada juga yang ketiga itu hasil budaya yang dibanggakan. Kalian bangga dengan budaya yang ada di daerah kalian atau di Indonesia ini? Bangga. Nah ini contohnya dengan menggunakan batik. Contoh kecil seperti itu. Sip ya. Terus yang keempat tuh hasil budaya yang memiliki kekhasan bangsa. Nah itu tadi punya ciri khas masing-masing. Indonesia dengan ciri khasnya tadi dikenal dengan negara yang ramah tamah, sopan santun seperti itu. Nah itu harus tetap kita jaga ya. Yang kelima ada menciptakan jati diri bangsa. Nah ini nanti yang terakhir terus memberikan identitas juga untuk bangsa Indonesia. Kita lanjut ya. Untuk ini sampai di sini saja materi kita. Jadi untuk penugasan tadi, untuk di akhir nih, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas? Ya, karena ini kita pertemuan pertama ya, masih pengenalan dasar. Bapak harap kalian nanti kedepannya ada lagi yang ingin kalian tanyakan gitu, rasa ingin tahunya. Khususnya untuk daerah sendiri, karena ini kan kita awal gitu ya, materi pengenalan awal. Nah, nanti kalian kan pulang ke rumah masing-masing, bisa nanya ke orang tua, saudara ataupun kakak kalian budaya kita tuh apa sih di daerah kita, misalnya di kampung kita apa. Nah untuk penugasan sendiri tadi ya di sini bapak ini aja, nanti bapak bebaskan, silahkan bapak serahkan dengan minat dan juga kesukaan kalian dan juga kalian pengennya apa gitu. Kalian ditugaskan untuk membuat sebuah video, satu buah video aja, karena kita tadi tujuannya yang di awal ini ya, yang di awal itu ikut partisipasi dalam melestarikan budaya. Kalian buat satu buah video, nggak usah panjang-panjang, durasinya 1 menit, 1 sampai 2 menit aja, atau 1 sampai 3 menit lah, maksimal 3 menit gitu ya. Boleh diupload nanti di sosial media kalian, silahkan kalian sosialisasikan, bahas ataupun angkat budaya
ini budaya dari yang kalian pilih. Contoh, Pak saya mau ngangkat alat musik aja misalkan seruling yang di Sunda gitu. Silahkan, monggo. Atau yang di Jakarta misalkan Eki, Pak saya mau ngangkat misalkan ini budaya lenong misal Betawi, silahkan, monggo gitu ya. Kesenian lenong gitu. Jadi Bapak bebaskan, tapi semuanya dalam bentuk video. Jadi nanti kan upload itu di TikTok kalian, di Facebook, di Instagram, silahkan. Nanti ada hashtagnya kita. Ini bangga dengan budaya Indonesia. Ya, Ya Pak. gimana untuk penugasan? Ada yang ingin ditanyakan? Apa udah cukup jelas? Cukup, Pak. Kalau cukup jelas, nanti untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Tapi sebelum itu untuk kegiatan penutup kita, Bapak ingin tanya lagi apa yang kalian dapat ataupun pembelajaran apa ya, pengetahuan yang baru lah yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini khususnya. Mungkin silahkan siapa dulu? Aku Pak. Boleh? Oh iya, Risma. Dari pembelajaran ini saya lebih tahu tentang budaya Indonesia itu seperti apa. Kemudian juga saya tahu ciri khas setiap daerah ternyata memiliki keberagaman yang sangat berbeda-beda yang membuat negara kita itu disebut negara yang kaya. Ya, bagus sekali ya. Itu dari Risma tadi. Sama, Bapak nyari 3 orang. 2 orang lagi siapa? Silakan. Saya Pak. So, mangga. Kalau menurut saya dari pembelajaran hari ini ternyata kita harus lebih mencintai dan juga menjaga budaya Indonesia agar tidak punah atau diklaim oleh negara lain. Pak. Ya betul. Bagus sekali ya. Karena gini, kita kan pernah tahu mungkin ya, kalian juga pernah dengar kasus yang budaya kita ada yang diklaim oleh negara lain. Tahu Pak? Nah, baru kan dari sebelum ada kejadian itu kan biasa-biasa aja tuh. Orang kayak biasa aja dengan kayak batik ataupun rendang ataupun reok ponorogo gitu. Giliran udah diklaim negara lain, negara tetangga, baru semuanya gaduh tuh, bersatu untuk kayak oh ini tuh dari kita, ini kita. Nah, untuk menghindari itu, makanya itu kita harus bangga dengan cara apa? Cara tadi salah satunya ya. Bagus sekali dari Rini. Terakhir satu orang lagi, silakan sebelum Saya, tutup. Pak. Oh, ya, boleh. Rini, silakan. Nah, kalau menurut saya Pak, ternyata ya walaupun budaya kita itu berbeda, tapi harus selalu menghargai dan juga melestarikan semua budaya yang ada. Seperti itu Pak. Ya, bagus sekali ya. Boleh kasih buat semuanya. Baik, Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa ya untuk tugas tadi silakan dikerjakan minggu depan. Nanti Bapak cek dari hashtag tersebut siapa aja yang belum bikin nanti. Ya, jangan sampai lupa. Untuk kali ini Bapak cukupkan. Sekali lagi jangan lupa tugasnya, dan untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada tadi Bapak mungkin kelebihan ataupun ada yang lupa kata gitu ya, mohon dimaklum. Dan juga kita doakan sekali lagi untuk teman kita yang belum bisa hadir ya, untuk teman kalian semoga cepat sehat dan kalian juga jaga kesehatan. Amin. Dari Bapak mungkin itu saja. Kalau